Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Sebelumnya cek sound dulu, aman ya suaraku? Oke, suara aman, Cek. aman. Nggak harus dideketin nggak nih? Iya. Oke. Nggak harus. Nggak harus ya? Nggak harus ya? Nggak, oke. Halo, salam Bu Ira. Iya, waalaikumsalam. Halo, Terus, Bang Rik. salam sehat. Ayo kita nongkrong lagi nih, ibarat kita nongkrong di warung kopi ya. Dan karena di warung kopi sebenarnya di sini kita cuman aman. Oke, kita cuma diskusi aja sebenarnya di sini. Diskusi, topiknya juga macam-macam, apa aja. Meskipun judulnya self inquiry and philosophy gitu, ya Bang Damai. Self inquiry and philosophy. Tapi apa aja sebenarnya topiknya yang kita bahas ya, terutama yang berhubungan benar-benar dengan kehidupan, gitu, dengan kehidupan. Kita mulai dari situasi atau momen-momen yang bikin nyelekit gitu ya, bikin sakit di dalam kehidupan. Itu kan membuat kita bertanya-tanya gitu, ini apa sih di balik ini? Masa cuman sakit doang? Ya emang sering kali sakit doang kayaknya, nggak ada apa-apa di baliknya. Ya tapi emang kita harus mencari apa-apa ya di baliknya gitu. Jadi itulah topik kita pada malam hari ini, tentang apa-apa. Judulnya sebenarnya yaitu berani untuk tidak menjadi apa-apa. Itu sebenarnya dari esai terakhirku nih Bang Damai. Dari esai terakhirku itu aku kasih subjudul lah. Biasanya kan di dalam satu esai itu banyak subjudul, banyak subtopik gitu kan. Nah, subtopik terakhir itu berani untuk tidak menjadi apa-apa. Kenapa? Ini nanti hubungannya sebenarnya dengan topik-topik yang lalu juga. Kita pernah bahas tentang K-Boy misalnya, what do you want, itu pernah kita bahas. Terus tentang resolusi masa depan, tentang cita-cita gitu Bang Damai. Cita-cita itu kan untuk menjadi apa-apa sebenarnya. Sekarang orang awam ya, atau barangkali kita semua dulu gitu, memandang cita-cita, terus bisa kerja, bisa menafkahi keluarga, bisa hidup, terus tahu nggak sebutannya untuk orang yang punya duit itu apa? Maksudnya bisa menafkahi. Berada katanya. Berada itu dibilang, itu maknanya sekarang apa? Berada itu maknanya adalah orang yang bisa mencukupi kehidupannya gitu. Padahal di filsafat berada itu sendiri kan wujud, beda maknanya gitu. Ini berada kaitannya dengan uang Bang Damai. Dengan kecukupan dia untuk bisa menafkahi gitu, menafkahi keluarga, terus hidup gitulah. Kerjanya di atas ya mungkin UMR gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang dimaksud apa-apa sekarang. Dan kita sempat ngobrol juga ya Bang Dame, anak muda zaman sekarang, cita yang namanya kerjaan, namanya occupation, pekerjaan gitu, lapangan pekerjaan sekarang udah kayak bukan dulu lagi kan. Sekarang kita mungkin bertemu dengan anak-anak yang kalau ditanya cita-citanya, dia mau jadi YouTuber, dia mau jadi influencer gitu, atau mau jadi gamer, atlet e-sport, ya kan? Dan jangan salah, atlet e-sport itu benar-benar diberlakukan persis sebagai atlet teman-teman. Bayarannya mahal, hanya saja ya kayak nggak atletik gitu, tubuhnya nggak atletik sama sekali, hanya ya di ruangan main game gitu. Ya itulah sekarang pekerjaannya kan, gitu. Tapi rupanya masih, nah ini juga bisa sebuah riddle nih bagi kita semua. Dan bukan berarti menjelekkan atau merendahkan ya, tapi anak-anak zaman sekarang nggak tertarik lagi jadi karyawan gitu, karyawan tetap atau apa gitu kan, gitulah. Tapi tetap saja tujuan mereka untuk menjadi apa-apa gitu, menjadi apa-apa dalam kehidupan ini gitu, sesuatu lah, menjadi sesuatu, entah itu terkenal, entah itu
dianggap entah itu kaya, entah itu punya kekuasaan politik, entah itu mungkin ya viral dan lain sebagainya, tapi dia punya sesuatu lah dibilang. Nah, salah satu mungkin bisa dibilang kesotoyanku, sotoyan aku, apa salahnya sih kita mendekati dari sisi lain gitu. Terbalik gitu Bang Dame. Kita mulainya dari zero level. Dari permukaan paling dasar. Diri lu apa sih sebelum menjadi sesuatu kan harus punya ruangan dulu gitu. Kayak kita mau buat kue atau mau buat apa, mau masukin barang ke dalam ruangan, harus ada ruangannya dulu. Lu ketika mau punya rumah, harus ada tanah dulu gitu kan, harus ada wilayahnya dulu, kosong gitu. Space. Itu kosong, itu empty gitu. Harus ada. Jadi sebelum buat apapun, sebelum masukin apapun ke dalam storage, dalam tempat penyimpanan, tempat kardus lah apa, kardusnya harus kosong dulu kan, baru kita bisa taruh ke situ. Jadi itu semacam zero level. Nah, tapi aku juga mengerti kan, aku juga demikian dulu kan. Orang takut tidak menjadi apa-apa. Orang takut dia lepas dari segala sesuatu gitu, kehidupan, keluarga gitu. Dan itu mungkin identitas. Juga berlaku untuk berlaku untuk orang tua atau di atas pemuda-pemudi juga ya, mengenai spiritualitas gitu. Orang takut belajar spiritual, takut suluk gitu mungkin kalau tasawuf ya Bang Dame lebih tahu lah gitu kan. Jadi takut hilang, takut fana apalah istilah mereka itu kayak gitu kan. Tapi jadi itu dia takut hilang gitu. Tapi mau bagaimanapun juga kita udah belajar sampai sini ya Swaguru. Justru itulah diri sejati kita, di situ kebahagiaan, di situ damai. Ya kan? Karena ini nggak bisa dilepas gitu. Mau kita caci maki yang kosong itu dia tetap ada gitu. Bahkan di dalam dia kita mencaci maki gitu kira-kira. Dialah yang memungkinkan segalanya gitu. Teman-teman kalau masih agak bingung bisa tonton. Ada kita udah bahas tentang subjek, objek gitu-gitu. Nah, kira-kira ini mungkin lebih aplikatifnya gitu. Kira-kira. Yeah. Jadi apa sih konsekuensinya kalau menyadari betul lu bukan siapa-siapa, tapi juga bukan sok-sokan istilahnya sekarang merendah untuk meroket gitu ya. Karena itu sebenarnya sama sekali bukan kosong gitu. Itu masih ada agenda itu. Ini simply no agenda gitu. Simply aku sadar betul yang ini, yang kosong gitu kira-kira. Aku sadar betul ruangan itu kalau teman-teman melihat invitationnya itu. Oke. Barangkali itu saja Bang Dame. Ini sebuah tawaran diskusi ya. Kita diskusi aja. Iya. Silakan Bang Dame. Wah, makasih Bang Arif. Terima kasih teman-teman yang sudah bersedia berkenan hadir di forum Swaguru ini. Mudah-mudahan hari ini, momen ini sahabat-sahabat dapat satu perspektif yang kokoh gitu ya, yang fundamental. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, alhamdulillah kita memuji Allah. Salam dan hormat kita kepada guru-guru yang hadir pada kehidupan ini. Kalau dalam Islam khususnya Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat sekalian, apa yang disampaikan Arif ya, Bang Arif tentang bukan menjadi apa-apa itu sebetulnya tokoh-tokoh besar teman-teman yang sudah jam terbangnya banyak. Itu di puncak pencapaiannya itu, di puncak pencapaiannya. Dia ada ya sedikit keinginan lagi teman-teman. Saya mau bukan siapa-siapa gitu. Karena pada saat saya bukan siapa-siapa, saya bisa mengayomi semuanya gitu. Nah itu kayak logika nggak bisa paham, paradok gitu. Jadi tadi sudah dikasih sedikit ilustrasi yang bagus dari Bang Arif teman-teman mengenai kesadaran terhadap space. Ya, kesadaran terhadap space. Kalau kita masuk sebuah rumah gitu ya teman-teman ya, fokus kita yang paling cepat itu pada
furniture gitu. Furniture di situ ada kursi, ada meja, ada lemari es gitu, dan seterusnya gitu, banyak di situ. Kita tidak menyadari keberadaan space, ruang yang memungkinkan semua furniture itu bisa ditaruh gitu. Lebih luas mana teman-teman, furniture atau space-nya? Lebih fundamental mana, furniture atau space-nya? Furniture itu malah nggak bisa ditaruh di situ kalau tidak ada space gitu. Cuman karena fokus perhatian kita, saya ulangi, fokus perhatian kita kepada furniture, kita tidak kita tidak lagi memperhatikan keberadaan space gitu. Itu satu ilustrasi. Jadi space itu tidak pingin menonjol gitu. Tidak pingin jadi apa-apa, karena semua kalian, wahai para furniture gitu, kira-kira space itu ngomong gitu Bang Arif. Kalau di negeri Narnia kan apapun bisa ngomong kan, di Harry Potter. Space itu ngomong, hei kalian itu tidak bisa eksis kalau tidak aku tampung gitu. Kira-kira gitu. Jadi pertanyaannya nih di logika kita, lebih utama mana space atau furniture? Dari perspektif uraian ini, kita akan bilang space lebih utama gitu. Itu satu. Yang kedua lagi, kalau kita di luar, kita melihat ada pohon, ada gunung, ya seorang pelukis misalnya, pelukis alam ya, dia melukis alam, melukis bunga gitu. Dia bisa melihat banyak keindahan alam gitu di situ, ciptaan gitu. Tapi kalau tengah malam teman-teman, itu tidak terlihat, apalagi belum ada listrik, nggak ada cahaya bulan. Itu semua tidak nampak, padahal ada di situ. Tapi kalau siang hari teman-teman, kita bisa menikmati warna-warni, terus pemandangan itu, karena ada apa? Karena ada kehadiran cahaya matahari. Jadi menyadari cahaya, ya, itu penting gitu. Nah itu teman-teman sekalian. Nah kemudian dalam konteks subjek objek nih teman-teman, kita selalu fokus pada objek. Objek itu banyak. Misalnya nih, saya minum kopi nih teman. Ini objek, ya, object of experience, physical object. Nah begitu saya menutup mata saya, ini sering diulang-ulang ya biar terbiasa, maka kalau saya tidak pegang ini, gelas kecil ini akan menjadi kehadiran imaginal, object of imaginal di ruang batin saya. Iya kan? Jadi objek fisik, objek imaginal gitu. Kalau diurai objek imaginal itu, objek batin itu banyak, objek mind ya, object of experience. Tapi kenapa kita bisa menyaksikan objek itu? Karena ada apa? Karena ada penyaksi, itulah subjek gitu. Nah subjek ini apa? Subjek itu adalah tahap awal itu, ya simpelnya teman-teman, kalau kita close your eyes, maka tiba-tiba batin kita itu jadi space. Nampaklah di situ, ya sebut aja furniture gitu, thingness gitu, form gitu, objek pikiran, thoughts, kadang feeling, imajinasi, memori, makna yang kita beri, apapun nongol di situ. Bahkan setan itu pun kalau kita boleh menelitinya dari perspektif filosofi, itu adalah realitas mental gitu. Jin itu kan kalau dalam filsafat disebut mental existent. Ketika dia menakutkan, ketika kita jihni kan, wujud jihni, mental existent. Ketika kita menyaksikan mental existent itu di ruang batin kita itu menakutkan, nah boleh dibilang itu setan, menggoda. Kalau objek pikiran itu membuat kita disupport, menerangi kita, boleh disebut itu malaikat cahaya.
malakuti, malaikat milik. Bahkan kalau kita lebih berani teman-teman, selama ini mungkin kita menganggap kita menyembah Tuhan, itu juga objek yang kita create di ruang batin kita. Makanya la ilah, tidak ada ilah ini. Saya mau ini, saya mau jadi apa ini gitu Bang Arif kan? Itu menjadi objek gitu. Saya mau jadi insinyur, saya mau jadi pelukis, saya mau jadi nomor 1, saya mau jadi juara. Saya juara oke, dapat, senang. Tapi yang lain juara lebih jago lagi, bertarung lagi. Saya jadi minder gitu. Jadi di sini kita mulai melakukan satu self inquiry, penyelidikan. Ketika saya fokus menjadi apa-apa gitu kan. Menjadi apa-apa, menjadi something. Saya mau ini, saya mau ini. Kalau kita selidiki pelan-pelan dari pengalaman kita masing-masing, teman-teman, bukan konsep, maka kita akan mengalami satu fluktuasi atau ketidakstabilan gitu. Makanya dalam tradisi kita nyebrang sedikit, Bang, tradisi Buddhism, ada satu perenungan yang penting dalam Buddhism namanya impermanen. Apapun yang disebut dunia itu impermanen, gak ada yang permanen. Jadi menjadi apa-apa itu jadi impermanen gitu. Comes and goes, gitu. Datang dan pergi. Gitu. Nah, tapi Bang, dalam pengalaman manusia pada umumnya, ya Bang Arif juga, teman-teman saya juga, awal-awal kita pingin menjadi apa-apa dulu, menjadi ini, menjadi itu. Kita mau ini, ada yang lebih lagi. Itu nggak ada selesainya. Itulah yang dibangun oleh logika kapitalis, persaingan. Apakah itu salah? Ini bukan tentang salah benar. Ini tentang konsekuensi kalau kita masih berada di perspektif itu. Kita dikuasai itu. Ya. Beli tas bagus kalau emak-emak. Oh, di sana ada yang lebih bagus. Jadi minder gitu kan. Oh, dia lulusan UI. Oh, itu UGM. Oh, ini lulusan swasta. Jadi minder gitu. Terus dia handphonenya itu Samsung. Ini handphonenya iPhone. Jadi minder gitu anak muda. Jadi ketika kita menjadi apa-apa, menjadi sesuatu yang kita create, maka akan ada persaingannya, ada kompetisinya. Apakah itu salah? No. Konsekuensinya aja disadari. Tapi begitu kita sudah melakukan penyelidikan, apa yang paling hakiki bukan menjadi apa-apa. Justru orang lain menganggap kita, Mahatma Gandhi, Bang Arif, itu tidak pernah dia ingin membranding dirinya, Bang. Iya. Tapi dalam buku manajemen authentic branding, Mahatma Gandhi dimasukkan. Mahatma Gandhi termasuk yang brandingnya kuat gitu. Iya ya. Aduh. Nah, banget ya nyebutnya itu. Zaman sekarang kan, ya, gitu. Zaman sekarang kan harus di branding gitu. Yes. Karena kita memasuki sebuah dunia brand, dunia image gitu. Terus si Pardamian ini ada brandnya nggak? Ya bisa jadi orang membuat brand pada si sosok Pardamian ini, sosok Arif gitu. Tapi di dalamnya saya ini nih teman-teman, ya saya nggak mau didikte oleh brand itu, kira-kira gitu. Ya. Gitu loh kira-kira. Nah, beranikah saya untuk tidak menjadi apa-apa? Kan itu saya mengharapkan. Padahal sebetulnya pada saat kita menghayati, menyelidiki bukan apa-apa itu, kita bisa menjadi apapun gitu sesukanya kita. Karena kita tidak terikat oleh apapun. Ya. Pada saat kita terikat dengan sesuatu atau misalnya kesepakatan kerja, kesepakatan relationship, oke, tapi kita tetap fokus pada berpegang pada substansi. Ya. Gitu. Nah ini ya kita ngomong-ngomong gitu, tapi teman-teman perlu nih selidiki, karena kalau kita belajar dari Siddhartha Gautama, Bang, dia udah jadi anak raja, dia bisa jadi apapun di masanya. Malah dia bermeditasi selama 6 tahun, dia menemukan
Yang tertinggi puncak pencerahan, kalaupun disebut pencerahan itu adalah bukan apa-apa enti gitu. Dan itu disebut nirwana. Kalau di Islam, Nabi Muhammad menyebut itu beliau Abdullah, Bang Arif. Ya, hamba. Jadi Nabi Muhammad mengungkapkan salah satu ungkapan beliau, saya hamba Allah. Itu kan nothing. Ya. Bukan apa-apa. Tapi kalau dalam sumbangan-sumbangan masjid, Bang Arif, nah itu salah satu. Ini siapa? Hamba Allah gitu. Itu kan salah satu yang, ya, dia tidak mau menjadi apa-apa. Jadi yang nggak menjadi apa-apa itu Abdullah gitu. Ya. Nah tapi Bang Arif teringat cerita Nasruddin itu deh. Coba kamu ceritain itu, yang cerita Nasruddin datang ke perjamuan. Itu keren tuh. Jadi bukan menjadi apa-apa, itu justru keren banget kalau ngerti. Coba ceritain Bang Arif itu. Iya kan? Itu ini ada penting, cerita Nasruddin, tapi Arif ya, coba Bang Arif, coba ceritain gimana itu. Jadi menurutku ini cerita yang sangat bisa mengilustrasi lah, mengilustrasi apa yang dimaksud. Tidak menjadi apa-apa itu, tidak menjadi siapa-siapa. Tapi pelan-pelan kamu ceritakan biar teman-teman dapat. Oke. Jadi ada nama Nasruddin namanya, Nasruddin seorang mullah. Kan Sufi ya, dia Sufi. Ini terkenal lah di kalangan Sufi gitu kan. Banyak tuh kalau Sufi itu banyak anekdot-anekdotnya. Ada Darwis, siapa, Abu Nawas gitu ya kalau nggak salah, ada juga kan. Gitu. Nah ini kalau di Indonesia Kabayan gitu. Ya, Kabayan. Sama ada satu tuh Mang Udik atau siapa dulu ya, ada itu sempat trending juga gitu. Oke, jadi Nasruddin dia lagi jalan-jalan nih teman-teman. Bayangin aja kita kayak lagi di Gatot Subroto gitu. Terus mampir ke Balai Kartini. Nah, kan gitu. Terus Nasruddin juga ngeliat ada perjamuan resepsi gitulah. Perjamuan makan gitu kan. Ada banyak semua diundang-undang pejabat-pejabat, tokoh-tokoh. Gitu. Tokoh-tokoh lah di sana. Nah, seperti biasa, jadi bayangin konteksnya itu kayak kita lagi mau ke resepsi. Biasanya kan cuma pingin makan kan, cuma pingin makan. Kalau nggak terlalu dikenal gitu, ya udah. Akhirnya Nasruddin masuk ke dalam perjamuan itu. Terus dia ngelihat masih agak sepi nih, perjamuannya masih agak sepi. Akhirnya dia masuk, jalan, nyelonong boy aja dia ke sana. Terus masuk ke tempat ada kayak ruangan gitu, dipersiapkan banyak makanan di situ disajikan. Ya udah, karena dia udah kelaparan. Tapi dia nggak nyadar itu VIP. itu tempat VIP sebenarnya. Tempat para pejabat, tokoh-tokoh petinggi di situ. Tapi dia masuk aja karena kelaparan. Kebetulan lagi nggak ada yang jaga gitu kan. Akhirnya diambil makanan banyak. Oh udahlah, bikin kenyang. Terus dia ambil, dia duduk ke meja makan. Rupanya ada petugas datang gitu. Menghampiri dia. Pak, maaf Pak. Ini tempat VIP gitu, dibilang petugasnya. Emang Bapak siapa ya? Kok bisa duduk sini? Gitu kan. Siapa Bapak? Kok bisa duduk di sini? Gitu. Apakah Bapak, dia langsung nih, si petugasnya nanya, apakah Bapak seorang gubernur? Gitu. Kan gubernur petinggi dong, pejabat dong. Boleh dong duduk di VIP. Nah, terus jawaban Nasruddin, dia habis makan gitu, kambing lah, daging kambing atau apa, terus dia jawab, tidak, tidak. Saya lebih tinggi dari gubernur, katanya gitu. Saya lebih tinggi dari gubernur. Oke. Petugasnya kaget nih. Lebih tinggi dari gubernur? Kalau gitu siapa ya? Mikir lagi si petugas. Akhirnya dia nembak lagi si petugas ini. Wah, kalau Anda bukan gubernur, apakah Anda seorang pangeran? Yang kedatangannya sedang ditunggu-tunggu gitu. Jadi ini emang masa kerajaan lah. Apakah Anda seorang pangeran? Gitu, tanya si petugas. Terus Nasruddin habis meneguhkan teh mawarnya, langsung dia jawab lagi. Pangeran? Tidak. Kata Nasruddin. Saya lebih tinggi dari pangeran. Gitu kata Nasruddin. Nah, kalau udah lebih tinggi dari pangeran, cuma satu dong di zaman dulu yang itu yang lebih tinggi dari pangeran gitu kan. Pikiran si petugas nih, siapa? Ya raja. Raja. Terus akhirnya si petugas langsung gemeteran nih.
karena dia tahu siapa yang lebih tinggi dari pangeran, yaitu raja, langsung dia nunduk. Waduh, maafkan saya, aduh, maafkan saya. Tolong ini, eksekusi saja saya gitu. Saya adalah hamba yang bodoh gitu katanya. Maafkan saya yang mulia raja. Jadi dipikir si petugas, si Nasruddin itu yang mulia raja, baginda raja. Akhirnya karena Nasruddin udah kesel, kesel dia ini kayaknya nggak bakal bisa selesai nih perbincangan itu. Akhirnya dia bilang, hah, yang mulia raja? Tidak, saya bukan raja katanya. Saya lebih tinggi dari raja. Waduh, ada yang lebih tinggi dari raja gak? Terus petugasnya akhirnya bingung nih. Nah, karena udah bilang begitu, lebih tinggi dari raja, si petugas akhirnya agak jengkel juga kan. Nah, ini kayak bercanda nih. Mana mungkin? Dia bilang, mana mungkin ada yang lebih tinggi dari raja? Emang kamu tidak tahu, kata si petugas ke Nasruddin. Tidak ada seorang pun yang lebih tinggi dari raja di daerah ini, di wilayah ini katanya. Nah, akhirnya Nasruddin jawabnya gini, tahu gak apa? Nah, akhirnya kamu tahu siapa saya. Udah, dia pergi. Terus dia pas pergi itu dikejar lagi sama petugas. Hah? Saya tahu siapa Anda, emang siapa sih Anda? Nah, terus Nasruddin bilang, iya, saya tak seorang pun itu, katanya. Jadi begitulah. Saya tak seorang pun itu. Saya tak seorang pun itu. Kan dibilang petugas gitu kan. Tak seorang pun ada yang lebih tinggi dari raja di daerah ini, di wilayah ini, di negara ini. Tak seorang pun yang lebih tinggi dari Jokowi di Indonesia, gitu, gitulah. Ya iya, Nasruddin bilang, saya adalah tak seorang pun itu. Gitu. Nah, tak seorang pun itu kan jadi ya tidak siapa-siapa, bukan siapa-siapa gitu kira-kira. Jadi begitu. Ya, jadi itu mengingatkan cerita Nasruddin itu bagus-bagus teman-teman. Tapi gini Bang, kalau kita kaitkan dengan konteks anak muda, atau sebenarnya bukan cuma buat anak muda, bagaimana sih menakutkannya kalau tiba-tiba tidak punya identitas misalnya di satu forum gitu. Itu kan ada kegambangan nih kan. Kayak misalnya tadinya pejabat atau dia pensiun. Kalau ditanya apa, mau nggak mau menceritakan identitas kan Bang Arif. Iya. Kalau di tasawuf teman-teman, bukan siapa-siapa ini ada istilahnya namanya fakir. Tapi bukan fakir miskin, bukan fakir ekonomi. Jadi kefakiran itu satu kehormatan dalam tasawuf. Bahkan Nabi Muhammad dalam 17 sunnah Nabi itu, ma'rifat modalku, akal pikiran sumber agamaku, fakir kebanggaanku, itu kata Nabi. Iya. Kefakiran adalah kebanggaanku. Itu jadi kesadarannya lebih tepatnya. Iya, kesadaran terhadap ya ini humility yang eksistensial teman-teman. Nah ini kan memang kalau misalnya belum nyampe kepada kesadaran jati diri sahabat-sahabat sekalian, itu nggak dapat tuh ininya nih, keyakinannya, kesadarannya nggak dapat gitu Bang Arif. Ya. Jadi cuman ini kita bahas teman-teman, ini menjadi satu semacam peta perjalanan kepada sahabat-sahabat siapapun. Justru kenapa dalam tradisi spiritual, tradisi orang-orang bijak, itu justru semakin sadar, saya nggak tahu apa-apa, saya bukan siapa-siapa gitu. I'm nothing gitu. Justru itu menjadi satu hakikat dari keberadaan kita gitu. Ya. Nah kalau di dalam beberapa pertemuan sahabat-sahabat sekalian, saya sudah sering, Bang Dame, orang nanya, apa sih keberadaan nama Tuhan yang paling salah satu yang paling kamu suka gitu, yang paling familiar, akrab? Saya katakan teman-teman, di bulan puasa kemarin juga saya katakan, saya berlatih menghayati bagaimana empty, bagaimana space. Space itu kan berarti kita accept terhadap apapun, karena space at the same time I am peace. Space at the same time adalah infinite, tak terbatas. Space at the same time adalah silent,
Jadi space itu kalau kita coba kaitkan dengan unsur pembentuk keberadaan manusia atau keberadaan semesta, itu kan ada tanah, bumi, air, ya kan, api, terus udara gitu. Tanah, bumi, air, api, udara. Ada satu lagi, ada namanya ether gitu, space gitu. Space itu kadang suka disebut itu akasha gitu. Akasha, angkasa gitu. Justru pada waktu kita melakukan meditasi, merenung, atau Bang Arif sukanya begitu, mengundurkan diri gitu kan, mundur gitu kan, sejenak dari hiruk pikuk aktivitas, baik itu aktivitas fisik atau aktivitas pikiran. Nah, saat kita jadi space, nah itu tak terbatas tuh. Nah, saya akan mengatakan ke teman-teman, mungkin ada yang mungkin berbeda pandangan, saya akan sebut itu kolbu, hati. Space itu adalah hati gitu. Space itu pada saat yang sama dia pasif, tapi pada saat yang sama ketika dia aktif, dia adalah cinta, dia adalah compassion, dia ketulusan, dia joy, dia menghidupkan dari background gitu. Jadi, nah ini memang butuh berkah, boleh dibilang berkah kalau bisa menghayati I am space. Aku bukan siapa-siapa, nothing's happen gitu. Kalau belum mulai tertarik ke tradisi spiritual, kita kan selalu menjadi thingness, menjadi apa-apa. Itu tidak ada selesainya. Justru pencarian kebahagiaan, pencarian prestasi, pencarian karir, achievement ataupun ambisi itu berhenti ketika kita sampai pada satu titik. Begini aja ya, kalau saya fokus pada pencapaian gitu. Akhirnya apa yang saya cari? Yang saya cari apa? Gitu. Saya mau mencari eternal yang abadi. Nah, disitulah kesadaran saya bukan apa-apa itu menjadi kokoh, teman-teman. Begitu saya bukan apa-apa itu berekspresi, karena kita ada finite entity sebagai pikiran, sebagai body gitu kan, sebagai identitas sosial, tetapi identitas sosial itu jadi powerful, Bang Arif. Jadi pertama-tama teman-teman, orang pada umumnya akan mau menjadi apa-apa. Saya mau jadi dokter, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Pertama, tapi begitu dia nyampe ke situ, kalau dia melakukan satu self-inquiry, perenungan, apa ini yang saya cari? Apa ini? Harus ada proses itu. Kalau terus sampai, mohon maaf, sampai pensiun, kalau dia masih ingin jadi apa-apa, sudah nggak punya kekuatan, itu bisa post-power syndrome. Pingin banyak pengikut, tahu-tahu orang sudah mulai menjauh karena fisiknya sudah nggak kuat. Itu melelahkan, teman-teman. Jadi perjalanan kita, ada satu titik kita akan sampai pada satu pertobatan. Saya tidak mau lagi menjadi apa-apa. Jadi apa? Bukan apa-apa gitu, Bang Arif. Begitu kita sudah sadar bukan apa-apa, itu satu realization yang luar biasa. Ya. Dari situ, kalau kan kita masih hidup, masih ada badan, masih di badan ini. Jadi aktivitasnya apa? Aktivitas yang datang dari otentitas, dari ketulusan, dari hati. Nah, kalau udah begitu, orang menghormati kita, tapi kita tidak merasa jumawa gitu. Karena yang hebat itu yang bukan apa-apa itu emptiness, karena itu sebenarnya gerak dari sang. Ya, kalau di dalam emptiness dancing, di tarian kekosongan gitu. Rumi itu juga begitu, tarian kekosongan gitu. Sebetulnya ada sih satu pembahasan lagi, Bang Arif. Apakah dalam konteks space and furniture itu dalam ruang? Kalau dalam konteks fisik kan, Bang Arif, ada space dulu, ada space kan, baru furniture masukin ke situ, ya nggak? Dalam konteks fisik, ya nggak? Kayak ruangan nih teman-teman, ruang kamar masukin sofa, kursi gitu ya. Jadi ada kekosongan baru masukin. Tapi kalau dalam konteks batin, Bang Arif, ada space, furniturnya datang dari mana? Bukan dari luar. Dari kekosongan itu menampil sebagai sebagai objek gitu.
Siapa yang menggerakkan? Nah itu, gitu. Jadi ini lama nih saya sendiri, teman-teman, perenungannya juga. Oh ternyata seluruh alam ini adalah emptiness yang menampil sebagai kings gitu, tajali gitu. Iya, soalnya. Nah, bagaimana supaya ini dalam fisika? Dalam fisika kuantum udah begitu juga. Yang disebut empty space itu selalu apa? Partikel-partikel lah istilahnya kan. Partikel-partikel itu belum munculan out of nowhere gitu istilahnya. Entah dari mana muncul dari ketiadaan itu. Jadi kan istilahnya ex nihilo nihil fit. Tidak ada keberadaan yang datang dari ketiadaan. Tapi justru fisika kuantum membantahnya, justru semuanya datang dari vakum itu kan, dari apa yang disebut vakum, kuantum vakum. Kekosongan, istilahnya itu kekosongan. Partikel bisa sebetulnya muncul. Problem itu gini Bang, karena kita udah terbiasa menganggap yang nyata itu, yang real itu materi, itu sudah dibantah fisika kuantum teman-teman. Kalau dari tradisi metafisika, para sufi, para sejes, orang-orang suci sudah menyadari bahwa semua yang tampak ini maya, khayal gitu, imajinasi. Jadi kenapa kita mau memberanikan diri menyampaikan ini? Karena analoginya dengan metaverse itu loh, teman-teman. Yeah. Hologram gitu. Jadi perjalanan kita adalah bagaimana kita sampai pada satu titik kesadaran, penghayatan. Memang ya seluruh alam ini adalah mimpi gitu. Kayak kita dalam mimpi teman-teman. Pengalaman mimpi itu membantu kita ngeh gitu. Saat kita bermimpi, kita kan menjadi thingness. Mimpi loh ya, bukan tidur pulas. Dalam mimpi itu kita lock in pada experience of thingness gitu. Ada lihat A, lihat B, lihat C, lihat anjing gitu. Lihat pohon gitu. Dan kita merasa terpisah dari segala sesuatu itu, gitu kan. Begitu mimpinya berakhir, saya waking state, bangun. Masih ada nggak kejadian-kejadian mimpi itu? Masih. Only my imagination. Itu hanya appear, nampak di ruang imajinasi saya. Jadi saya ini apa? Saya adalah kekosongan yang banyak. Nah, makanya di situ, nah ini Bang Arif. Kita kan rencana mau ada membahas subjek ya Bang Arif ya. Ya. Kekosongan itu ketika dia menyadari dia adalah subjek gitu. Ketika kekosongan itu menjadi thingness, dia adalah keberadaan. Subjek namanya, subjek ya. Ya. Nah ini ada yang nanya nih Bang Arif. Being ya. Coba nih Bang Arif. Apa? Ini ada yang nanya nih Bang Arif. Silakan dari atas dulu. Nah, mengingatkan dengan cerita lama ketika aku tak ingin menjadi apa-apa dan bertanya kepada orang-orang mendikteku untuk menjadi apa-apa. Oke, ya dia menyampaikan itu. Kalau ingin menjadi apa-apa itu kan kalau berlebihan jadi sombong ya nggak Bang? Iya. Orang yang minder itu sebenarnya masih ingin menjadi apa-apa, benar nggak? Iya, betul. Orang yang bukan apa-apa itu rendah hati, at the same time itu pede sebenarnya. Tapi pedenya bukan angkuh gitu. Apalagi? Izin ini bertanya. Space yang luas. Iya. Izin bertanya. Kita ini space yang luas. Silakan yang mau bertanya ya. Nah, coba Bang Arif, apa sih kira-kira dampaknya ketika menyadari bukan apa-apa itu dalam pengalaman Bang Arif gitu, dalam sebagai anak muda gitu? Yang praktikal coba. Kita mendapatkan apa yang kita cari. Gitu. Apalagi sih yang dipinginin pemuda-pemudi, anak-anak muda itu, yang kesana kemari, yang sering bilang berkomentar ke aku itu, ya mungkin kita harus sedang ada yang lebih penting gitu kan dibahas. Ya tapi how do you know something is important? Dan jadi tahu what do you want, makanya tadi aku bilang ini hubungannya dengan K-boy juga. Misalnya gini deh.
Jadi memang diantara beberapa juga ya sahabatku dan juga beberapa teman-teman ya pemuda-pemudi yang aku observasi juga gitu. Amatilah dari internet juga banyak banget kan. Salah satu insecurity terbesar itu gini. Dan ini dicatat juga di dalam buku yang pernah kita beli itu ya, Insecurity itu. Tentang bakat. Bakat. Aduh, gue nggak punya bakat nih, gitu kan. Kalau ngelihat orang-orang yang berbakat itu gimana gitu, tadi kata Bang Dame, minder juga. Terus salah satu pujian yang diberikan kepada orang-orang yang memukau bagi mereka apa? Wow, you are so talented. Kamu berbakat banget sih, gitu. Jadi bakat ini udah ada mistifikasi nih, ada kata yang, ada sesuatu yang ganjal di situ di dalam kata bakat itu untuk sebagian orang yang insecure ya. Jadi karena aku nggak ada bakat, aku jadi bingung mau ngapain. Aku pingin nyari terus gitu. Tapi ya itu tadi, bakatnya ini masih something, apa-apa, gitu. Bakatnya itu masih apa-apa. Jadi pada mau dia nemu atau nggak nemu, selama dia masih memikir itu sebagai apa-apa, dia masih mengidentifikasi dirinya sebagai seseorang yang seharusnya berbakat. Nah, di situ letak masalahnya. Jadi aku hanya ingin menawarkan gitu ya kepada teman-teman, terutama pemuda-pemudi gitu. Ini yang dimaksud tidak menjadi apa-apa itu kesadarannya. Ini jangan sampai salah kaprah nih. Ntar dipikir orang ngeliat judulnya, tidak menjadi apa-apa. Ini paling orang-orang yang kesel sama orang-orang kaya gitu. Iya kan? Nah, tapi nggak begitu. Ini kesadaran. Ini sebuah kesadaran. Bukan berarti tadi fakir miskin itu kondisi ekonomi, bukan. Tapi sebuah kesadaran eksistensial. Bahwa pada akhirnya, mau lu dapat uang seberapa banyak, mau lu dapat status apapun, pada akhirnya itu, kalau aku suka gini, ini agak eksentrik sih, akan gagal pada waktunya. Akan gagal pada waktunya. Gitu. Semua identitas akan gagal pada waktunya gitu. Ini bukan pandangan pesimis ya, justru optimis karena kita harus sadar apa yang real di balik identitas itu. Jadi bagi orang yang udah sadar bahwa dia bukan apa-apa, pada saat dia mencari bakat, nah itu powerful. Maksudnya dia nggak akan terbebani dengan bakat itu. Ya udah, aku hidup aja gitu. Aku bahkan tentang tugas pun dia nggak terbebani kan? Iya, betul. Ya. Jadi sebenarnya itu masalah jadi kita itu karena kita terbebani dengan itu. Nah ini benar nih, karena kita melekat, kita mengidentifikasi diri kita, itu menjadi bagian dari diri kita gitu. Kita pikir perabot itu muncul dengan sendirinya, padahal ada sesuatu. Oke, ada pertanyaan nih. Kalau kita sejatinya adalah space, berarti semua manusia adalah space, berarti sejatinya kita itu satu, ahad sama dengan space itu sendiri. Apa benar seperti itu? Kata iya, jadi tanya Jati Waluyo. Oke. Benar Mas Jati ya. Jadi benar. Bahkan kalau kita merefer pada teks Quran, itu ada satu ayat yang sangat tegas dengan itu, yaitu surat Al-Ikhlas gitu. Surat Al-Ikhlas itu kalau kita diberkati menghayatinya itu luar biasa. Orang yang sudah bisa menghayati ataupun dibukakan revelation terhadap Al-Ikhlas itu adalah orang yang sudah sampai pada penyaksian yang tunggal. Kulhu gitu, katakanlah gitu. Se gitu. Hu itu apa? Dia, bahasa Arabnya dia. Dia itu, dia pengalaman itu ya hakikat itu. Itu adalah Allah gitu. Allah yang ahad gitu. Allah itu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Dia emptiness itu nggak bisa membelah. Dan tidak ada yang setara serupa dengan dia. Ya. Itu emptiness teman-teman. Nah kata emptiness ini jangan salah paham gitu. Emptiness itu somad juga gitu.
Iya. Dia kosong sekaligus full gitu. Jadi setidaknya malam ini teman-teman dapat satu perspektif lah gitu. Orang-orang yang hebat-hebat kita anggap itu, di ujung perjalanannya itu dia akan menyadari bahwa saya bukan apa-apa. Itu bahasa Qur'annya Abdullah namanya, teman. Abdullah itu terhormat gitu. Hambanya Allah loh, bukan Abdul Rahman. Bukan Abdul nama-nama yang partikular, tapi Abdullah gitu. Hamba Ismul Azam, the supreme name. Ya. Jadi kalau sudah jadi Abdullah, dia semuanya. Nah, itu adalah kesadaran gitu, kesadaran Sang Tunggal Ahad gitu, Ahadiyah gitu. Nah, oke. Dia Mas Jati ya. Ini menarik nih, soalnya dari perspektif seorang guru yang sayangnya kita kehilangan pada tahun 2021 ya, Thich Nhat Hanh gitu, Bang Damai. Kalau beliau mengambil konsekuensi kita sebagai kosong itu apa? Compassion. Compassion itu aksi paling konsekuen lah, paling logis dari kosong. Ketika dari kosong. Jadi kalau emang lu yakin lu kosong, lu harus compassion. Kalau dia bilang kosong tapi nggak punya compassion, otomatis itu berarti kan, otomatis gitu. Jadi ya itu karena aku melihat diri aku di situ, itu aku semuanya sama gitu, semuanya satu tadi itu. Dan pada saat kita kosong itu ya kembali lagi ke Thich Nhat Hanh, Bang Arif. Thich Nhat Hanh itu adalah peace kan? Yes. Peace. Tapi ketika kekosongan itu aktif melihat ciptaan, melihat manusia, dia compassion. Yes. Kalau dalam Christianity itu simbolnya itu Maryam, Bang Arif. Maryam itu ibunya siapa? Jesus. Maryam itu ibunya siapa? Isa ibnu Maryam gitu. Iya. Isa kan cinta yang turun gitu kan. Isa itu menjelang kiamat, istilahnya itu kalau dalam dogmanya kan, hari kiamat akan hadir kebangkitan Isa Al-Masih gitu kan. Oh gitu, ya, paham. Emptiness itu menampil sebagai cinta kasih, Bang. Itu yang bisa menghadapi dominasi algoritma artificial intelligence. betul. Dan ini ya Mahdi. Jadi knowledge, kesadaran. Kalau misalnya artificial intelligence udah berkuasa, kayak kita di sini kan dikuasai artificial intelligence nih, HP nih. Iya. Instagram kan, semua kita di sini ikut gitu kan. Tapi kita sadar menggunakannya karena wah ini PR jelasin kayak anak remaja, masih hati-hati gitu. Enggak, sebenarnya Mbak Rudia, kalau ke anak-anak itu kita masih kasih yang praktikal. Nah itu sebetulnya dari tadi yang nanya ke Bang Arif itu, apa sih yang dirasakan Bang Arif ketika sudah menyadari bukan apa-apa itu sebetulnya dahsyat gitu. Iya, betul. Ya itu tadi jadi bisa apa ya, yang praktikalnya itu aku nggak bisa bilang, karena kalau mereka masih perspektif dulu sih ya, perspektif dulu ya. Iya, betul. Jadi yang praktikalnya itu perspektif. Harus filosofi dulu ya. Iya, kalau misalnya mereka dulu. Kalau mereka berharap yang praktikalnya itu jadi gitu loh, apa ya? Ya itu something lagi dong. Itu justru yang mau kita benahi, teman-teman. Gitu loh kira-kira. Iya. Sebenarnya it's about perspective and it changes everything. It changes everything gitu. Yes. It changes everything. Kalau subjek berubah, objek berubah. Itu aja sih. Tapi yang menarik teman-teman, kalau Bang Arif kan juga belajar fisika ya. Karena di fisika juga, fisika kuantum juga udah ke situ arahnya kan? Iya, betul. Meskipun fisika kuantum itu sudah menyadari yang real itu adalah kekosongan. Iya. Yang di kekosongan itu ada observer kan? Yes.
fluktuasi kuantum itu semua terjadi di ini, di vakum itu yang disebut kuantum vakum. Ya itu panjang lah ceritanya. Begitu. Oke. Nah benar Bu, tidak melekat pada apa-apa ya, benar. Otomatis mereka yang sudah sadar pada kekosongan bukan apa-apa, itu tidak melekat pada apapun, termasuk tidak melekat pada ingatan masa lalu ini itu. Kalaupun itu datang, ya sudah, dia datang aja gitu. Kayak planet-planet di angkasa lewat aja, itu tidak akan mengganggu space gitu loh. Iya. Tapi ngomong-ngomong kemelekatan, kan akhir-akhir ini dekat kurban. Dengan kurban gitu. Untuk mengorbankan kemelekatan. Jadi yang dimaksud kemelekatan misalnya, nggak tahu ini mungkin sebuah kesalahpahaman, ada kecenderungan kesalahpahaman atau tidak. Misalnya ketika orang yang disayangi, yang kita sayangi gitu, entah mereka tertimpa atau apa gitu kan, tertimpa mungkin musibah atau apa, bukan berarti kita lepasin. Maksudnya dalam arti tetap kita bantu juga kan, tapi yang jelas kemelekatan itu kan sebenarnya di pikiran kita. Ketika kita, jadi itu sebenarnya di pikiran, bukan berarti kita lepasin, tidak melekat pada apa-apa. Misalnya yang punya anak atau yang punya adik lah, aku biar benar-benar eksistensial gitu. Dia kecelakaan misalnya, ya lah nggak usah melekat dengan dia gitu. Itu bukan begitu kan? Bukan itu. Jelas bukan begitu. Bukan. Karena yang dimaksud kemelekatan itu adalah ya di pikiran kita. Artinya seorang sosok adik yang di dalam pikiranku itu yang bikin aku iya kan? Justru di balik itu sebetulnya ada perbedaan antara cinta dan obsesi, Bang. Betul. Ya. Terobsesi. Misalnya kita ingin banget barang itu, terobsesi. Itu kan obsession, itu kan obsesi pada pacar gitu. Itu menjadi menyiksa dia gitu. Yeah. Tapi kalau mencintai tampaknya sama. Kalau mencintai itu dia membalas atau tidak, itu nggak mengganggu aku. Yes. Love itu independen gitu. Tapi kalau obsesi, saya bahagia karena kamu gitu. Itu yang dikisahkan dalam sedikit ya, nyebrang ke kurban. Nabi Ibrahim kan 80 tahun baru punya anak Ismail. Dia panjang ceritanya, jadi dibawa ke Mekah, terus begitu ditinggal, begitu balik lagi udah remaja, Nabi Ibrahim mimpi. Mimpi itu kan imajinal kan, melekat banget sama anak siapapun kita, dan itu jadi contoh teladan bagi umat manusia. Tapi begitu Nabi Ibrahim mengeksekusi apa yang nampak di imajinasinya, tiba-tiba terjadilah satu pelajaran mahal dari dalam proses itu dan jadi peringatan. Bukan anakmu kamu lepaskan, tapi obsesimu bahwa anak adalah sumber cintamu, itu yang kamu lepaskan. Aku adalah sumber cinta itu, kata Allah. Makanya di Ka'bah itu dua sosok ini jadi simbol makom Ibrahim dan Hijr Ismail. Hijr Ismail itu berarti simbol rela berkorban, melepaskan apapun, berarti kosong dong. Iya, sebagai Ismail. Jadi Ismail itu kosong, pasrah total gitu. Makom Ibrahim, kesadaran I am love, tauhid gitu. Makanya Bapak tauhid. Itu keren banget itu Bang Arif, simbol dua itu. Iya. Hijr Ismail dan makom Ibrahim. Ini nggak bosan-bosan nih kalau saya ulang-ulang. Saat saya ngomongin ini itu, kalau itu, aduh itu luar biasa. Karena ini perjalanan spiritual juga Bang Arif. Yes. Kecintaan pada anak itu kan simbol yang luar biasa. Ketika kita sudah mulai dapat, bukan anak itu sumber cinta saya gitu. Sumber cinta saya adalah Allah. Sehingga pada anak itu kita tidak membonsai dia. Kita menemani dia menjadi dirinya yang dikehendaki Allah yang Maha. Nah itu sebetulnya love itu. Tapi begitu
terobsesi pada anak atau pada apapun yang kita cintai, nah itu harus ada penyembelihan. Makanya yang disembelih kan hewan, ya kan, kesadaran hewannya. Ya. Dari kesadaran rendah memaknai cinta gitu loh. Kesadaran rendah memaknai cinta itu makanya. Tapi kalau kesadaran ilahi memaknai cinta, beda. Justru saya mencintai anak itu, saya menghormati dia menjadi dirinya. Saya temanin, saya rela berkorban gitu. Ya. Itu banyak banget itu tuh benar. Di situ apa ya? Tipis-tipis tuh istilah sekarang, tipis-tipis tuh kenyingkapannya tuh Bang Arif. Makanya betul, setiap tahun harus diperingati gitu. Paham. Iya. Dahsyat ya, itu. Makanya tadi berhubungan banget dengan topik kita kali ini. Tapi kalau Bang Arif misalnya, Bang Arif sebagai umur anak muda mau menghayati kurban, ya itu apa yang paling kita banggakan tiba-tiba, ya bukan apa-apa gitu. Iya. Betul sekali. Kita dipuji, kita bangga itu. Wah bangga, siap-siap itu akan ada sacrifice gitu. Ada pengorbanan, korbankan. Jadi cerita anak ini itu mengambil secara substansial, karena seluruh umat manusia bicara anak itu menggetarkan. Tapi ya bagaimana yang nggak punya anak? Ya anak itu adalah yang paling melekat pada kita. Yang paling benar-benar kita sayangi kalau kita berani melepaskannya untuk Tuhan yang lebih besar. Nah itu emptiness Bang. Ya. Karena anak itu, kalau udahnya itu juga dari diri kita kan. Munculnya dari diri kita gitu. Nah, gimana bisa ngelepasin itu misalnya. Dan itu akan takbir itu, karena itu tidak bisa pakai logika. Itu di atas logika itu. Ya. Udah lama nggak punya anak Nabi Ibrahim, tahu-tahu punya, tahu-tahu di Tuhan bilang lepaskan gitu. Wah itu gimana? Ya kita baru belakangan ini kan melihat satu fenomena global itu ya, yang terjadi pada ya betul. Bapak Ridwan Kamil kan. Iya. Itu luar biasa kan itu. Menurut saya teman-teman itu jadi satu, ya masing-masing kita punya derajat pemaknaan ya, masing-masing lah. Kalau kita bisa lihat ke metafisik, itu yang belajar bukan cuma Pak Ridwan Kamil, tapi umat manusia yang attract, yang melihat fenomena itu, semua belajar dari satu kisah itu. Betul. Tapi jangan berlebihan memaknainya. Jadi berarti Bang Arif bukan apa-apa itu ada sacrifice dong. Ya, pengorbanan dong. Identitas, personality, person ego itu. Ya itulah. Tapi kalau untuk anak-anak muda, ini nggak ngeliat anak muda atau senior ya, itu butuh semua ya Bang Arif ya. Iya. Betul. Dan kalau ya karena aku juga melihatnya, fokus concernnya kepada apa yang terjadi pada generasiku ya. Justru aku melihat sangat kompatibel gitu, sangat bisa kok. Justru malah liberation, memerdekakan sebenarnya. Gitu. Memerdekakan. Dan bebas dari dengki ya. Iya, betul. Iya kan, jadi nggak ada dengki jadinya kan. Gimana mau dengki, om kosong? Iya, betul. Mau dengki apa dia? Iya. Nggak cemburu gitu. Iya. Ya. Oke Bang Arif, sudah 1 jam ya. Terima kasih teman-teman. Ya. Gimana? Tapi itu tadi dari judulnya kan harus digarisbawahi. Ada keberanian. Keberanian untuk bukan hanya menjadi, tapi juga at least renungkan lah, refleksikan dulu ini yang baru kita diskusikan itu. Karena barangkali ini wacana baru juga gitu kan kepada teman-teman sekalian. Jadi tapi kalau mau bicara ada tokoh Bang Arif,
tokoh pertama Setu Senasa, kemudian juga Houston Smith ya, itu mereka bilang kok saya mau jadi bukan apa-apa gitu. Ya. Gitu. Cuman kita bilang ya itu setelah dia banyak prestasi gitu katanya. Nah, oh iya itu Enggak juga tadi. sih. Enggak juga. Iya, betul. Nah, itu justru dari kesadarannya, dari emang dia, dari perenungan dia yang emang udah matang juga. Kita aja yang masih belum bisa melihat apa signifikansinya gitu kan. Karena nah, dari milih judul ini aku juga agak mikir-mikir nih. Kalau kan ada dua komentar terhadap judul ini misalnya. Misalnya ya. Ada yang emang siapa lu gitu. Aku bukan siapa-siapa. Maksudnya aku juga belum ya istilah orang mah kaya terkenal belum kan. Tapi kalau misalnya nih, pikirkan, kalau aku udah jadi terkenal, udah kaya raya, terus aku bilang ini, nanti orang-orang tadi yang kayak Bang Damai bilang, ini karena dia udah terkenal kaya gitu. Ya kan? Jadinya ini dia kalau pas masih miskin, masih kurang ini, dia nggak bakal bisa ngomong ini. Jadi apa ya? Ada orang itu kadang ya namanya juga netizen, nggak konsisten lah. Netizen selalu aja ada yang dikomentarin gitu kan. Jadi tapi di dalam konteks dialog Suaguru ini teman-teman, kita membahasnya karena pendekatan filosofi dan self inquiry. Ya. Iya nggak Bang Arif? Jadi silakan direnungkan teman-teman. Tapi kalau anak muda bisa mengait, ada sih, cuman memang X-Men Bang. Kalau Adi Sangkara pasti ngomong begitu gitu kan Adi Sangkara. Iya. Tapi tetap aja patut pertimbangkan. Why not? Oke. Ya. Alhamdulillah. Insya Allah nanti tulisan-tulisan tentang ini kita bisa share ya teman-teman ya. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Tentang kekuatan. Di sini aja ini ada kan bukunya, tahu kan Bang? Apa judulnya ini? Emptiness and Joyful Freedom. Kebebasan. Itu emptiness. Ya kan? Emptiness dan joyful freedom. Jadi emptiness dan joyful freedom. Justru dengan emptiness itu joyful. Oke Bang Arif, terima kasih teman-teman sudah mengikuti, menyimak, dan ini sangat bagus dihayati. Bagi teman-teman yang ingin menonton ulang silakan dilihat di rekamannya, insya Allah menginspirasi ya. Oke. Alhamdulillah selalu adem kalau dengerin live-nya Bang Dam yang Bang Arif. Makasih Mbak Mita. Alhamdulillah, thank you. Terima kasih. Mungkin yang udah terkenal bilang gitu agar kita tidak capek-capek karena yang sudah jalan duluan udah ketemu maksudnya. Bisa begini Mbak. Kenapa kita nggak dari awal sadar supaya kita bisa menikmati prosesnya, gitu ya? Iya, betul. Bunda lagi belajar untuk melepas Bang. Wah ini Bu Bundo ya. Udah terima kasih Mbak Rodia, Mbak Mevi, insya Allah. Tapi jadi dahsyat loh kalau misalnya ada selebriti dia berkata, tapi dia sadar dia bukan apa-apa. Wah itu keren banget itu. Dibutuhkan humble gitu ya. Ya kayaknya ada sih. Maksudnya terpikirkanlah beberapa nama gitu. Karena emang dia mengakui gitu juga. Oke. Iya. Bang Dame, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, insya Allah kita bulan Juli ya, tanggal 10 ya, insya Allah kita akan mengadakan offline. Ya, insya Allah kita mau ada offline ya. Ya, insya Allah. Nanti akan diadakan lebih lanjut. Oke, thank you. Kayaknya juga dari aku sekian begitu saja. Udah keren banget, udah mantap banget ini penjelasannya. Bang Dame udah ada closing statement atau apa? Tadi udah ya? Ya, cukup. Sudah. Makasih teman-teman. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi di IG Live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Kita sampai jumpa lagi.